Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kelompok 6 akan mendemonstrasikan proyek dari UAS PBO kami. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan. Baik, perkenalkan nama saya Imade Murabana Maeswara dengan NIM 201 509 1071. Jadi di sini kelompok kami membuat folder project Java dengan nama folder UAS PBO Fix. Di sini kami memiliki dua package untuk menjalankan sistem informasi yang berbeda-beda sesuai dengan nomor kelompok kami, di mana kami mendapatkan ID3 yaitu membuat root sistem informasi akademik dan ID5 yaitu root sistem informasi perhotelan. Sebagai tugas proyek kali ini, package pertama kami beri nama ID3 dengan kelas Democrut dan kelas akademik. Pertama, saya akan jelaskan kelas Democrut terlebih dahulu. Pada kelas Democrut terdapat import Java ArrayList yang merupakan collection untuk dapat menambah data baru secara dinamis. Operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap ArrayList yaitu size untuk mencari panjang ArrayList, dan ada add untuk menambah elemen baru, ada get untuk mengambil elemen pada indeks tertentu, ada SMT untuk memeriksa apakah ArrayList kosong atau tidak, dan ada index of untuk mengetahui indeks dari suatu nilai, ada contains untuk memeriksa apakah suatu nilai ada dalam ArrayList, ada set untuk menimpa nilai pada indeks tertentu, dan yang terakhir ada remove untuk menghapus nilai pada indeks tertentu. Nah, pada sistem informasi akademik ini kami menggunakan ArrayList, add, get, set, dan remove. Selanjutnya, pada kelas Democrut terdapat metode public static void, di mana fungsi ini digunakan untuk melakukan pemanggilan pada fungsi main untuk dieksekusi. Selanjutnya, di sini ada objek rata, jump, x, dan n yang memiliki tipe data float. Lalu ada list akademik yang merupakan pemanggilan dari fungsi kelas akademik. Presentasikan tampilan akademik. Baik, ini merupakan tampilan dari kelas akademik yang menyimpan fungsi list data yang telah diinput pada kelas Democrut. Data yang tersimpan setelah melakukan yaitu NIM, nama, dan IPK. Selanjutnya ada scanner S untuk pewarisan pada suatu kelas dengan tipe data integer, scanner S1 untuk tipe data string, dan scanner hitung untuk pada kelas dengan tipe data integer. Perbedaan scanner S dan hitung dari penggunaan scanner hitung lebih untuk melakukan penjumlahan. Dan yang terakhir, membuat objek CH dan U dengan tipe data integer pada kelas Democrut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Andi Wirasanjaya dengan NIM 2015091074. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, perintah do di sini untuk melakukan print out atau menampilkan menu ketika program dilakukan output. User akan diminta untuk memilih menu yang tersedia dengan menginputkan angka. Sukma, tolong ke Q1. Nah, di sini jika user menginputkan angka 1, maka user diminta untuk melakukan input data mahasiswa dengan var nim, nama, dan IPK yang terhubung dengan subclass, akademik, dan metode release. Lalu break di sini untuk mengulang tampilan menu sebelumnya. Nah, jika user menemukan angka 2, maka output akan menampilkan list data mahasiswa yang telah diinputkan sebelumnya dan disimpan pada kelas akademik dengan pemanggilan iterator akademik. Sukma, tolong ke case 3. Case 3 di sini sama seperti sebelumnya. Jika user menemukan angka 3, maka output akan menampilkan input untuk mencari data mahasiswa dengan pemanggilan iterator akademik. Fungsi getNim untuk mencari NIM sebagai primary key-nya, dan found untuk pencarian pada ArrayList.
Jika user menginputkan angka 4, maka output akan menampilkan input name dengan pemanggilan literatur akademik, juga dengan fungsi getName untuk mencari name sebagai primary key-nya, lalu menghapusnya dengan kode remove. Case 5, angka 5 untuk melakukan edit data dengan fungsi set pada array list. Terakhir ada case 6 untuk menampilkan rata-rata nilai IPK, namun user harus memilih menu 2 dahulu untuk melihat nilai IPK dan dapat melakukan hitung rata-rata secara manual. Di sini untuk selanjutnya akan saya praktekkan dengan bantuan Nilo Sukma Anggra ini. Sukma bisa diklik angka 1 untuk menambah mahasiswa. Nah, di sana terlihat untuk menambahkan NIM. Tolong ketikkan Sukma 20 15 09 10 74. Itu NIM saya. 1509 10 74. Lalu di enter. Nah, maka akan muncul data yang disuruh yang sistem minta. Nah, di sana masukkan nama lalu enter, maka user disuruh memasukkan IPK. Di sini IPK saya 3,4, lalu enter. Nah, maka akan muncul selanjutnya saya akan mencoba lihat data mahasiswa dengan klik dengan tuliskan nomor angka 2 lalu enter. Nah, di sana sudah terlihat data yang saya inputkan pertama tadi. Nah, selanjutnya saya akan mencari data mahasiswa dengan menginputkan angka 3 terlebih dahulu, lalu enter. Nah, untuk mencari data mahasiswa yang kita perlu hanyalah name mahasiswa tersebut. Dengan menuliskan name-nya, kita dapat mencari langsung mahasiswa tersebut. Nah, di sana sudah langsung kelihatan mahasiswa dengan NIM tersebut. Selanjutnya saya akan mencoba hapus data mahasiswa. Inputkan angka 4, Sukma. Nah, di sini juga sama, diperlukan NIM mahasiswa untuk menghapus mahasiswanya. Nah, maka akan langsung data berhasil dihapus. Selanjutnya, karena belum ada data, kita tambah dulu untuk percobaan mengeditnya. Inputkan angka 1, Sukma. Nah, silakan masukkan NIM-nya. Nah, di sini saya akan coba mengedit data mahasiswa tersebut. Klik inputkan angka 5. Nah, sama seperti sebelumnya, masukkan NIM mahasiswa. Nah, di sini kita bisa mengedit nama, NIM, dan IPK-nya. Nah, dan maka akan muncul di bawahnya data berhasil diupdate. Sekarang kita akan mencari rata-rata IPK mahasiswa. Sukma, tolong. Ya, tambah data satu lagi.
Nah, jika sudah, di sini kita bisa mencari rata-rata IPK mahasiswa dengan menginputkan angka 6. Enter. Nah, di sini kita menginputkan banyak data IPK atau berapa ada mahasiswa gitu yang mempunyai IPK. Data ke-1 kita inputkan sesuai data mahasiswanya. Nah, di sini langsung terlihat rata-ratanya yaitu 3,65. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan package ID5 terkait sistem informasi perhotelan, di mana terdapat dua kelas, yaitu kelas menu dan kelas hotel. Sama dengan sistem informasi akademik, sistem informasi perhotelan juga menggunakan release untuk dapat menyimpan data. Saya akan jelaskan kelas menu terlebih dahulu. Nah, pada sistem informasi perhotelan ini, kami menggunakan release add, get, set, dan remove, sama dengan sistem informasi akademik sebelumnya. Selanjutnya, pada kelas menu terdapat metode public static, void, di mana fungsi ini digunakan untuk melakukan pemanggilan pada fungsi main untuk dieksekusi. Selanjutnya, di sini ada objek total, malam, dan CH yang memiliki tipe data integer. Lalu, ada list hotel yang merupakan pemanggilan dari fungsi kelas hotel. Tolong tampilin kelas hotelnya. Nah, di sini pada kelas hotel ini akan dijelaskan oleh teman saya, Sukma Anggreni. Terima kasih Sukma atas bantuannya. Baik, terima kasih kepada sebelum. Di sini perkenalkan, nama saya Nilo Sukma Anggreni dengan NIM 2015091061. Saya akan melanjutkan penjelasan tadi, di mana di sini ada kelas Hotel Java yang merupakan lanjutan atau sambungan dari fungsi utama dari kelas menu. Jadi data-data yang diinputkan tersebut akan tersimpan sementara di kelas Hotel Java ini. Yang pertama ada data ID, lalu kemudian ada nama, usia, nomor telepon, harga, malam, dan pilih. Untuk malam dan pilih akan lebih jelasnya pada kelas menu Java. Selanjutnya saya kembalikan pada kelas menu Java, di mana di sini perintah do akan mengeluarkan output yang sama dengan pada kita bisa lihat di sini. Jadi menu-menu ini akan terlihat pada output. Jika ingin memilih menu, maka kita akan membutuhkan integer atau objek CH sebagai langkah selanjutnya menuju studi kasus yang diinginkan. Misalnya saja kita memilih menu 1. Untuk menu 1 di sini adalah membuat pesanan kamar. Maka kita akan arahkan pada input data buat pesanan kamar, yang dimana di sini user diminta untuk menginputkan ID tamu yang terhubung dengan var ID integer pada kelas Hotel Java. Sama juga dengan nama tamu yang terhubung juga dengan var nama, usia yang terhubung dengan var usia, nomor telepon yang terhubung dengan nomor telepon pada kelas Java, dan selanjutnya pilihan tipe kamar, di mana terhubung pada integer pilih yang tersimpan di area list Hotel Java juga. Selanjutnya untuk malam, di sini user akan dimintakan berapa malam selama menginap dan akan dikalikan dengan harga per malam dari tipe kamar tersebut. Nah, di sini ada add new hotel, di mana data yang sudah diinputkan tadi akan dimasukkan dan disimpan ke dalam list array dari Hotel Java. Selanjutnya ada break, di sini sama dengan sebelumnya, yaitu menampilkan menu kembali. Lalu di case 2, di mana jika user menginputkan angka 2, maka akan menampilkan tampilan struk pembayaran, di mana di sini dengan pemanggilan iterator hotel, yang dimana array list yang sudah disimpan tadi akan dipanggil kembali dan diprintkan, sehingga menghasilkan output ID, nama, usia, nomor telepon, malam selama menginap, dan total pengeluarannya. Lalu kembali lagi ke break yang akan menampilkan menu utama dari sistem informasi hotel tersebut. Selanjutnya ada case 3, di mana jika user menginputkan angka 3, maka di sini akan ditampilkan cari data pembayaran tamu, di mana user diminta untuk memasukkan ID tamu yang terhubung dengan integer ID 1 pada array list yang terhubung pada kelas hotel.
di mana ini menggunakan iterator juga sebagai yang menyusun atau yang menampilkan data-data list yang sudah diinputkan tadi. Lalu di sini ada code found yang dimana untuk menemukan ID tersebut. Nah, di sini ada fungsi if jika data yang dicari pada ID tidak ditemukan, maka sistem akan memprint atau mengeluarkan output data tidak ditemukan. Selanjutnya ada break untuk menampilkan kembali menu utama pada sistem informasi perhotelan. Kita berlanjut ke case 3. Case 3 adalah di mana jika user menginputkan angka 4, maka akan menampilkan hapus data pembayaran tamu. Sama halnya dengan mencari data tamu, di sini kita dapat memasukkan ID tamu terlebih dahulu untuk menghapus dengan menggunakan code remove. Nah, jika data yang ingin dihapus tidak ditemukan, maka sistem akan mengeluarkan output data tidak ditemukan. Tapi jika data ditemukan, maka sistem akan mengeluarkan output data berhasil dihapus. Selanjutnya adalah break, di mana menu utama dari sistem informasi perhotelan akan ditampilkan kembali. Nah, pada case 5, jika user menginputkan angka 5, maka output yang dikeluarkan adalah total pendapatan hotel, di mana total pendapatan hotel sendiri merupakan objek yang ada pada case 5 itu sendiri, dan terhubung dengan iterator hotel atau array list dari kelas Hotel Java, yang dimana pemanggilan get harga yaitu pemanggilan harga pada kelas Hotel Java. Nah, setelah itu sistem ini akan menghasilkan output total pendapatan dari dari tamu-tamu yang sudah diinputkan pada sebelumnya. Nah, di sini kembali pada break, di mana menampilkan menu utama. Lalu kita beralih ke case 6, di mana jika user menginputkan angka 6, maka akan ditampilkan data kamar atau room, yang dimana ini terhubung pada iterator hotel dan array list Hotel Java, yang dimana akan menampilkan data-data dari yang telah diinputkan sebelumnya, dan menampilkan output juga tipe kamar yang diinputkan sebelumnya. Jika tipe kamar yang dipilih 1 berarti superior twin, dan tipe kamar 2 berarti superior double. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempraktekannya. Nah, beginilah hasil dari menu utamanya. Yang di sini saya akan membuat pesanan kamar. Nah, kita akan masukkan ID tamu. Di sini saya akan masukkan ID tamu 101 dengan nama tamu saya sendiri dan usia 19, lalu nomor telepon yang acak. Di sini akan disuguhkan pada menu pemilihan tipe kamar. Di sini saya akan memilih 1 untuk superior twin dengan pilihan berapa malam, yaitu 2 malam. Kita akan kembali ke menu utama. Di sini karena datanya hanya 1, saya akan menambahkan data lagi. Nah, di sini akan saya tambahkan ID tamu 102 dengan nama tamu Wira, dengan usia 40, dengan nomor telepon yang acak, dan pilihan tipe kamarnya superior double dengan 1 malam. Nah, kita sudah punya 2 data yang diinputkan tadi. Sekarang kita akan melihat bill atau struk pembayarannya dengan mengklikkan angka 2. Nah, di sini akan ditampilkan hasil data yang telah diinputkan tadi sesuai dengan malam dan nomor telepon serta total pembayaran yang harus dibayarkan. Selanjutnya, kita akan menggunakan case 3 di mana kita menginputkan angka 3 untuk mencari data pembayaran. Nah, di sini kita masukkan ID tamu. Misalnya di sini saya akan memasukkan ID tamu yang telah diinputkan tadi, yaitu 101. Nah, akan diperlihatkan data 101 dengan ID 101, yaitu saya sendiri dan usia yang sama dengan yang telah diinputkan tadi. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menghapus data pembayaran. Kita pilih menu 4, dan kita masukkan ID tamu 101 lagi. Nah, maka di sini ditampilkan output data berhasil dihapus. Kemudian, kita akan melihat bill struk pembayaran lagi untuk melihat data yang ada setelah dihapus. Nah, di sini datanya sisa 1, yaitu dengan ID 102 dan nama Wira, usia 40, nomor telepon yang tertera, dan juga total pengeluarannya.
Nah, karena untuk melihat total pendapatan, kita harus menambahkan satu data lagi. Di sini saya akan tambahkan satu data lagi dengan ID tamu 103, nama tamu Baruna, usia 30, nomor telepon yang acak, dan pilihan tipe kamar di sini adalah 1. Kita masukkan berapa malamnya, yaitu 2 malam. Nah, setelah itu kita baru bisa melihat total pendapatan dari hotel. Kita klikkan angka 5 untuk melihat total pendapatan. Di sini akan ditampilkan total pendapatan dari hotel, di mana total pendapatan hotel adalah 1.746.000. Nah, selanjutnya setelah melihat total pendapatan tersebut, kita klikkan saja angka 6. Nah, maka ditampilkan di sini data-datanya, di mana di sini pelanggan dengan ID 102 dengan nama Wira memilih tipe kamar 2, dan pelanggan dengan ID 103 dengan atas nama Baruna memilih tipe kamar 1. Dari menu sistem informasi Hotel Cendana dan sistem informasi akademik, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.